Di tengah kembali melonjaknya angka kasus COVID-19 di negara Asia seperti India, Malaysia, dan Thailand, ada sejumlah warga negara asing asal Tiongkok masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengatakan seluruh WNA Tiongkok yang masuk ke wilayah Indonesia memenuhi aturan keimigrasian administratif. Perjalanan mereka juga sesuai dengan aturan perjalanan internasional pada masa pandemi dan telah melewati pemeriksaan kesehatan. Lalu hari ini tiba lagi 157 WNA asal Tiongkok. Publik menyoroti aturan yang berkaitan dengan karantina dan aturan kesehatan yang semestinya harus diperketat di batas-batas negara. Malam ini bergabung secara virtual, ada saya sapa dulu melalui Zoom Pak Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Pak Hermawan, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Pak Hermawan sudah bergabung. Indonesia TV. Ya, saya sapa juga Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI melalui telepon. Bang Melki, selamat malam. Mbak Putri. Bang Melki, apa kabar Bang? Anda pasti Malam sehat-sehat. sehat-sehat ya, oke. Dan kami juga sudah menghubungi pihak Satgas Penanganan COVID-19, Satgas Pusat Penanganan COVID-19, tapi tidak ada yang bisa memenuhi undangan diskusi pada malam hari ini. Saya ke Bang Melki. Bang Melki pasti sudah mendengar informasi ini, sudah banyak beredar. Dinamika pandemi kembali naik, dan dibandingkan dengan cara Indonesia saat ini, strategi Indonesia menjaga pintu masuk, sudahkah kita mengambil langkah-langkah khusus atau business as usual aja? Kalau melihat hari ini, kita masih memperlakukan penanganan WNA dari luar negeri ini masih pakai pendekatan yang biasa. Sementara virus yang berkembang di luar negeri yang sekarang menuju ke Indonesia ini sudah mengalami mutasi, dan itu tentu butuh penanganan baru dalam kondisi saat ini. Nah, kalau kita lihat dengan masih masuknya warga negara asing dari Cina misalnya, tentu kita harus mulai memperbaiki prosedur atau tata cara kita dalam menerima warga negara asing yang masuk ke tanah air. Misalnya, kalau kita protokol formal itu 1 kali 24 jam selama 5 hari, dengan 2 kali PCR swab itu dianggap kalau dulu itu tidak cukup. Sekarang kita masih kembali ke pola lama. Harus 14 hari, dan kemudian pengecekan tidak perlu lebih dari 2 kali, katakanlah 3 kali atau 4 kali gitu misalnya, untuk memastikan bahwa yang masuk ke Indonesia ini benar-benar clear. Walaupun juga di luar negeri juga mereka sudah melakukan pengetesan. Sekali lagi kita belajar bahwa mutasi virus ini butuh penanganan yang jauh lebih kuat, lebih terintegrasi, sehingga butuh penanganan baru dengan SOP baru yang lebih ketat dalam mengantisipasi WNA yang berasal dari luar negeri, termasuk yang dari Cina gitu. Selama ini oke, imigrasi pasti selalu berpatokan dengan aturan tentu saja. Ini sulitnya di lapangan. Mereka dianggap tidak bisa mencegah datangnya, tidak bisa mencegah masuknya WNA ini, tapi bagaimanapun mereka sesuai dengan aturan. Secara administratif mereka sudah lolos semua secara administratif, ada surat kerja, ada surat tugas, dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya artinya itu pun juga harus diperbarui sekarang, gitu Bang Melki ya? Ya, artinya gini, kalau mutasi virus ini kan kita lihat bahwa B117, kemudian B1351, B1617 itu yang sudah mengalami mutasi-mutasi ganda ini kan itu tidak mudah kita tangani dengan pola biasa. Kita katakan misalnya menyangkut testing ya. Testing ini sekarang juga itu ternyata, kalau lihat dari pengalaman India, ternyata juga pakai PCR swab itu juga belum tentu menjamin bahwa dalam masa inkubasi itu, kalau dulu kita pakai PCR swab itu hampir mendekati 100%, katakanlah 99% misalnya. Tapi dengan kejadian India hari ini kan kita lihat bahwa berbagai penelitian mengatakan bahwa dia tidak lagi bisa diidentifikasi melalui hidung karena dia langsung masuk ke paru-paru. Ini salah satu contoh. Atau juga mungkin masa inkubasi yang bisa mungkin makin cepat atau makin lama, atau juga dengan gejala yang sekarang berubah-ubah. Jadi kalau gejala dulu itu dengan pola tertentu, gejala sekarang dengan pola yang relatif lebih berbeda atau tidak mudah kelihatan. Nah, tentu dengan mutasi virus semacam ini, sekali lagi, pola penanganan COVID di era yang kemarin itu, atau pasal yang masih kita pakai pada saat sekarang ini, untuk WNA dari luar negeri, tanpa kecuali ya, terutama dari negara-negara yang memang lagi mengalami mutasi virus yang berbahaya, mestinya menurut kami penanganannya harus memakai pola yang berbeda, tidak lagi pakai pola seperti saat ini. Saat ini kan kita 5 hari sudah dikatakan kalau dia clear 2 kali PCR swab sudah bisa dilepas. Nah, kalau menurut kami sih kayaknya itu tidak cukup, mesti kita perbaiki lagi pola penanganan. Misalnya sekarang harus karantina 14 hari, jadi betul-betul dipantau benar
14 hari ini aman nggak gitu, baru kita lepas dia untuk beraktivitas normal di tanah air. Oke. Saya akan bacakan ini sedikit informasi sebelum saya ke Pak Hermawan. Jadi memang untuk di wilayah Asia Tenggara itu Indonesia termasuk yang paling longgar untuk urusan karantina. Hanya 5 hari di Indonesia. Singapura 14 sampai 21 hari, Malaysia 7 sampai 10 hari, Indonesia 5 hari, Thailand 14 hari, Vietnam 21 hari. Pak Hermawan, kenapa kita masih longgar kalau menurut Anda? Memang negara kita sejak awal memiliki dan memilih kebijakan yang sangat longgar ya. Izinkannya mobilitas antar negara ini pun sesungguhnya kami sangat menyayangkan. Bagaimanapun virus ini berasal dari negeri Tiongkok dan sekarang juga melanda India di mana penduduk yang sangat besar lebih dari 1 miliar. Antara Tiongkok dan India sama-sama memiliki populasi yang besar. Dari negara asalnya ini masing-masing memiliki resiko mutasi dari genetik sehingga menyebabkan varian-varian itu sulit diprediksi apakah mampu kita deteksi atau tidak. Bahkan hemat kami sebenarnya untuk varian 1617 dari India ini sangat sulit dideteksi dengan pemeriksaan PCR biasa. Maka sebenarnya ketika kita melarang mudik, itu kan sudah sejak sebulan yang lalu digaungkan oleh Bapak Presiden sendiri. Semua instrumen pemerintah kami berharap konsisten untuk melarang aktivitas mobilitas apapun. Apalagi yang menyangkut kedatangan warga negara asing yang notabene dari negara yang sedang menuai badai COVID baru. Nah, jadi jangankan di Asia Tenggara ya, saya pikir di dunia memang negara kita itu sedang dipantau ya oleh global. Bahkan pernah suatu waktu di Inggris atlet kita pun dilarang masuk karena Indonesia dianggap mampu mengendalikan COVID. Nah, sementara kita sendiri sangat excuse ya dan sangat permisif terhadap kehadiran warga negara asing dan ini sangat disayangkan. Nah, dengan adanya varian-varian baru yang membutuhkan whole genome sequencing untuk trial di laboratorium, sesungguhnya kita sangat terancam dan bayangkan saja dengan adanya varian baru B117, B1351 atau B1617, tandanya kan ini kan varian import semua yang notabene udah ada di Indonesia. Berarti selama ini kita menganggap kita testingnya bagus, tracing prasyarat karantina itu semua bullshit dan akhirnya jebol. Nah, jebolnya ini kita tidak ingin akan ada semacam pandemi di atas pandemi. Kita sedang menghadapi COVID yang belum terkendali di Indonesia, tapi dengan varian baru ini yang selalu pada akhirnya kita juga yang beresiko. Nah, seharusnya ketika semua aktivitas mobilitas lokal dilarang dan mobilitas internasional harus stop tanpa tedeng aling. Dan resiko internasional ini harusnya lebih ketat daripada lokal. Kalau saja dilarang, apalagi yang internasional. Logika sederhananya di situ. Itu sebab kami berharap instrumen pemerintah konsisten dan komitmen ketika Bapak Presiden mengatakan mudik dilarang, mobilitas dibatasi, seharusnya ada koordinasi antar Kementerian Luar Negeri, Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, apalagi kesehatan yang menjadi leading sector dalam penanganan pandemi COVID, Mbak Putri. Kebijakannya harus segera diambil menyesuaikan dengan perkembangan dinamika pandemi yang terbaru seperti yang Bang Melki tadi juga sampaikan. Kita sekarang jeda dulu Bapak-Bapak, setelah jeda kita bahas kebijakannya kontradiktif kemudian membingungkan dan apa kemudian langkah yang akan dilakukan Bang Melki, mungkin apakah sudah ada rencana berbicara dengan Kementerian Kesehatan. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita masih menyoroti tentang kedatangan WNA di tengah dinamika pandemi yang kembali naik. Angka kasus di wilayah Asia Tenggara kembali naik. Dan kita masih bersama dengan Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, dan juga Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI. Bang Melki, beberapa saat yang lalu, sekitar 3-4 hari yang lalu, Satgas COVID sempat mengatakan mempertimbangkan untuk menyetop total kedatangan WNA. Sudah pernah dibahaskah ini antara Kementerian Kesehatan dengan Satgas, dengan DPR juga terkait dengan strategi yang terbaru untuk menangani pandemi ini? Ya, sebenarnya kalau kita mau ambil jalan yang paling tegas dan disiplin, dalam situasi semacam ini mestinya kita berhenti dulu untuk menerima
warga negara asing dari luar negeri, dari daerah manapun, sambil mencermati bagaimana pengendalian dalam masa libur Lebaran ini, sampai benar-benar kita sudah mendapatkan situasi yang lebih kondusif. Dari negara mana saja tanpa kecuali. Nah, tapi tentu kita juga sama-sama sadar bahwa dalam kondisi semacam saat ini kan memang selalu alasannya ada kebutuhan yang sangat mendesak di dalam negeri, yang juga itu membutuhkan tenaga-tenaga tertentu yang memang dibutuhkan bagi misalnya kerja strategis nasional misalnya. Nah, tapi saya sebenarnya mencermati itu bukan soal alasan mereka datang ke Indonesia, tapi bagaimana memastikan bahwa mereka hadir di tanah air itu, kalau memang sangat terpaksa harus diterima, itu dia harus di screening, dipastikan betul bahwa orang tersebut itu masuk dalam kondisi yang benar-benar sehat dalam berbagai tingkatan screening yang betul-betul ketat ya. Nah, kalau kita memakai pola lama seperti yang disampaikan oleh Mbak Putri ya, kan kita paling longgar nih ya. Tadi Pak Hendrawan juga mengatakan demikian yang sama. Nah, kita sudah berkali-kali mengingatkan kepada seluruh pihak terkait ya, baik Satgas maupun juga Kemenkes ya, termasuk juga imigrasi ya dalam berbagai hal ya. Kita ingatkan bahwa kita ini jangan sampai melonggarkan orang masuk ke tanah air untuk berbagai alat argumentasi apapun, tapi apabila screening kita, baik itu testing seperti yang kita lihat dengan model 5 hari, dengan tadi juga kita sama-sama saya dengan Pak Hendrawan juga dengan salah seorang ahli misalnya, memberikan optimisme bahwa yang kita lakukan ini sudah benar-benar tepat, kami malah khawatir nih. Nanti kalau nanti andai kata yang kita sudah screening dengan pola lama ini tiba-tiba jebol saja, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Nah, nanti biasanya itu nanti kalau dia mulai meledak lagi, baru saling tuding nih, ini siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi semacam ini. Jadi, kalaupun sudah kita bolehkan dia masuk, alasan apapun, apalagi yang sangat strategis misalnya, seperti yang kami dapatkan, nah pola screeningnya ini, pola bagaimana kita testing, kita karantinakan si WNA yang masuk ini harus jauh lebih ketat, sehingga memang tidak ada celah yang kita berikan kepada WNA masuk ke tanah air dengan melonggarkan yang seperti pola lama. Ini kita ini kan bingung saya gini ya, ini sekarang mutasi virus ini kan sudah sedemikian hebatnya ya, kita baca di mana-mana lebih. Dan sudah betul-betul juga virus ini karena dia mau bertahan hidup, dia juga harus ya namanya dia harus melakukan berbagai cara juga untuk dia bisa bertahan melewati berbagai apa yang kita lakukan selama ini. Nah, kita sendiri masih menghadapi virus ini dengan masih pola-pola yang lama gitu. Itu kami saya dari tadi khawatirkan soal ini aja. Kita masih menghadapi virus dengan gaya dan pola lama, sementara virus yang masuk hari ini itu sudah dengan pola yang baru, sudah dengan daya rusak yang lebih serius, sudah dengan penularan yang jauh lebih hebat. Nah, ini yang kita kalau tidak antisipasi dengan serius, dan saya sih selalu melihat fenomena gunung es ya. Apapun yang terjadi ini kan ada potensi bahwa yang dibawa mungkin bisa lebih hebat nih daripada. Nah, kita harus mencegah itu sehingga yang sudah kita dapatkan baik selama ini melalui PPKM skala mikro ya. PPKM skala mikro ini kan sebenarnya mampu mengendalikan situasi pandemi ini kan lebih bagus nih hari ini. Lebih terkendali lah situasinya kan. Nah, jangan sampai kita sudah sukses sekian bulan ini gara-gara kita longgar seperti saat ini meledak dan akhirnya kita harus kembali lagi ke titik awal lagi. Oke, itu tentu tidak kita inginkan terjadi. Pak Hermawan, virus ini kan sebenarnya tapi memang di bawah manusia. Ada yang kemudian mengatakan juga pendapat di publik sebenarnya nggak cuma WNA aja. Siapapun yang datang dari luar negeri, screeningnya harus betul-betul ketat. Siapapun. Kemarin terakhir ada beberapa artikel kita tahu buruh migran yang kemudian pulang ternyata juga terdeteksi positif. Nah, melihat ini bagaimana sebenarnya Pak Hermawan? Kan kita betul-betul harus hitam putih kan, nggak boleh ada sama sekali yang abu-abu di sini. Saya setuju dengan Pak Melki ya, jadi pola-pola lama ini seharusnya kita evaluasi dan tinggalkan bila perlu. Dan kita belajar dari pengalaman tahun lalu. Jangan lupa Mbak Putri, ketika bulan Maret 2020 yang lalu, kita juga seolah-olah meremehkan penyebab COVID ini. Jadi bahwa negara kita belum masuk, belum ini. Padahal kami menyampaikan boleh jadi underreported and underdetected. Dan pada akhirnya kan jangan lupa, negara kita itu paling terlambat di Asia Tenggara ya, ASEAN, menemukan mengonfirmasi kasus pertama kali. Dan kita mengonfirmasinya 2 Maret 2020, dikala Malaysia, Singapura, bahkan Australia itu sejak Februari dan Januari sudah ditemukan kasus. Nah, sekarang sebenarnya ini terulang di 2021 dengan varian baru.
maka kami menyebut jangan sampai kita terjadi pandemi di atas pandemi gitu. Pandemi SARS-CoV-2 yang konvensional belum selesai, tapi ada varian baru yang sekarang pun sudah hadir di Indonesia. Nah, hadirnya varian baru dari Inggris, dari Afrika Selatan, dari Brazil, dan bahkan terbaru dari India, ini kan menunjukkan jebolnya pertahanan antar negara kita. Pintu-pintu masuk internasional kita katanya ketat, dilakukan tracing, dilakukan karantina, ditemukan negatif, tapi akhirnya ditemukan positif juga. Maka itu warga negara kita yang datang dari luar negeri, buruh migran, atau bahkan orang luar negeri yang hadir di kita karena alasan pekerjaan dan seterusnya. Makanya kami lebih baik mengatakan tidak ada toleransi sebenarnya dalam posisi seperti saat ini. Dikala kita belum mampu mengendalikan COVID itu sendiri, tiba-tiba kita diharapkan dengan varian baru, mudik dilarang, tetapi kok kita masih excuse dengan adanya mobilitas antar negara. Nah, hal ini seharusnya dibatasi secara signifikan. Maka benar yang disampaikan Pak Melki, jangan menggunakan pola-pola lama. Ini kan seakan-akan kita mengulang kejadian meremehkan COVID ini sejak pertama kali tahun lalu. Dengan sekarang situasi varian baru dan berasal dari negara-negara yang besar itu juga. Nah, jangan lupa di Tiongkok sendiri, di Provinsi Hubei, Kota Wuhan, itu sangat ketat sekali. Ada 1-2 kasus aja di lockdown itu kota. Di Australia begitu, di Malaysia lockdown, di Singapura optimum social restriction, di India juga sama, di Inggris itu juga lockdown. Nah, artinya situasi di negara lain itu mereka sangat serius membatasi mobilitas. Nah, kita tidak ada istilah lockdown, tapi mau dibatasi, mau disesuaikan, mau dikonsistenkan. Nah, ini sebenarnya harapan kita. Dan pada akhirnya kejenuhan kita itu akan melihat juga berapa jauh kita semua konsisten terhadap kebijakan, komitmen untuk pencegahan dan pengendalian COVID ini, Mbak Putri. Ya, oke. Bang Melki, terakhir dari Anda, Bang Melki, bisakah kemudian DPR, teman-teman DPR mendesak pemerintah untuk segera menyesuaikan strategi untuk memperbarui strategi mereka menangani pandemi yang saat ini terjadi? Ya, tentu kami akan meminta pemerintah ya, sebagaimana juga sudah masukan dari banyak tokoh yang betul-betul concern dengan ini sejak awal, terutama teman epidemiolog Pak Hermawan dan teman-teman itu sangat konsisten mengawasi pemerintah, mengawasi DPR RI, mengawasi Satgas, KPCPEN. Tentu kami akan mendorong agar Kemenkes terutama sebagai yang biasanya mengatur tentang bagaimana skema penanganan COVID dari waktu ke waktu bersama Satgas. Di depan kalau kita bicara di pintu depan itu ada KKP, ada imigrasi dan seterusnya. Kami akan minta agar segera dilakukan evaluasi terhadap pola penanganan sehingga mumpung masih pada tahap awal ini kita segera menyesuaikan dengan perkembangan dan bagaimana kondisi virus saat ini. Misalnya gini, kalau mudah gampangnya kita memahami. Kalau virus lama itu, anggaplah bahwa kelas permainannya dia itu masih kelas kalau sepak bola itu Asia Tenggara. Nah, ini datang dari kalau kelas pertandingannya itu sudah kelasnya itu kayak Brasil, Inggris itu kan memang kelas permainannya kan tinggi. Nah, kita jangan pakai pola lama lagi menghadapi orang yang punya kualitas seperti ini. Nah, kualitas virus yang serius semacam ini, yang sudah sama-sama kita baca dari berbagai media, berbagai catatan ini, harus juga direspon dengan perubahan pola penanganan, mulai dari protokol kesehatan juga itu bagaimana, ya mungkin polanya tetap sama, tapi pengetatan dan disiplinnya harus jauh lebih kuat. Bicara soal prokes, bicara soal testing treatment, ini juga pasti kalau ini, ya saya sih tidak berharap ini akan terjadi apa-apa, tapi kita antisipasi saja. Apabila kita testing dan kita tracing masih kayak sekarang, kita bisa kalah cepat berkali-kali lipat dibanding kecepatan virus ini menyebar dan membunuh. Tambah lagi dengan treatment ya, kita bicara soal bagaimana pengobatan. Tentu di situ juga penanganan pengobatan untuk virus dengan mutasi baru ini juga pasti sangat serius. Nah, untuk itu tentu kami betul-betul akan nanti mendorong agar seluruh pihak yang sekali lagi, kalau saya lihat ini di KPCPEN ini kan sebenarnya pengendalian sudah bagus ya. Sebelum kita lihat mutasi virus ini masuk dan pelonggaran darurat ini masuk. Kalau kita KPCPEN itu kan Pak Jokowi rapat tiap minggu itu, kemudian biasanya menyampaikan keterangan pers itu kan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua KPCPEN, Menteri Kesehatan, kemudian berbagai pihak terkait ini, Pak Doni Monardo, ketua Satgas, itu sudah bagus banget. Nah, jangan sampai kita jebol di luar negeri ini, malah nanti meledaknya itu seperti Pak Hermawan sampaikan, kita jadi kayak orang yang mengulang lagi hal yang sama di tahun lalu. Nah, ini harus kita perbaiki seluruh penanganan kita sehingga kita yang dari luar negeri ini. Oke, baik. Bang Melki,
Semoga bisa segera dan semoga dialog ini juga didengarkan oleh pemerintah. Sayang sekali lagi kami sudah menghubungi pihak Satgas COVID-19, penanganan COVID-19, tapi tidak ada yang bersedia untuk memenuhi undangan diskusi pada malam hari ini. Bang Melki, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Dan juga Pak Hermawan. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak Putri, terima kasih Bang Melki. Dan kami CNN Indonesia Newscast segera kembali. Tetap di sini.